Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di video kali ini akan membahas tentang contoh soal mengenai frekuensi harapan dan peluang komplement suatu kejadian. Nah, sekarang kita bahas dulu frekuensi harapan. Itu dinotasikan dengan FH. Nah, frekuensi harapan itu merupakan banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Nah, frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang terjadi dikalikan dengan peluang suatu kejadian tersebut. Jadi, dirumuskan. Rumusnya adalah FH sama dengan N dikali PA. PA ini peluang suatu kejadian ya. Dengan N itu banyak kejadian dan PA itu peluang suatu kejadian. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Kita jawab. Nah, ini diketahui ada pelemparan dadu 300 kali ya. Berarti itu N. Banyak kejadiannya ada 300. Nah, kemudian kita cari peluang suatu kejadiannya. PA ini kita cari dulu sampelnya ya. Sampel itu sebuah dadu. Berarti kalau sebuah dadu itu ada 6 mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak peluang sampelnya adalah 6 ya. Ada 6. Nah, sekarang NA itu untuk NA yang dicari tadi munculnya mata dadu 5. Mata dadu 5 ini ya, angka 5 hanya 1 kali muncul. Berarti banyak kejadian munculnya dadu 5 itu ada 1. Maka peluang munculnya mata dadu angka 5 itu rumus peluang kemarin apa? NA per NS. NA nya tadi 1 per NS nya ada 6. Jadi peluangnya muncul mata dadu 5 itu 1 per 6. Nah, baru kita masukkan ke rumus FH. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 adalah, jadi FH sama dengan N kali PA. N-nya 300 dikali PA tadi 1 per 6. Maka hasilnya adalah 300 dikali 1 per 6. 300 bagi 6 adalah 50 kali. Jadi jawabannya adalah frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 itu ada 50 kali. Kita lanjutkan yang berikutnya tentang peluang komplement suatu kejadian. Itu dinotasikan dengan PAC. Nah, peluang komplement suatu kejadian ini merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Jadi lawan dari peluang ya, peluang suatu kejadian. Nah, ini dirumuskan dengan rumus. Nah, PA ditambah PAC sama dengan 1. Jadi peluang suatu kejadian ditambah dengan peluang yang bukan kejadian bernilai 1 ya.
Jadi untuk menentukan peluang komplement suatu kejadian itu sama dengan 1 dikurang PA. Dengan PAC itu peluang komplement suatu kejadian A dan PA peluang suatu kejadian A. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh dari suatu set kartu Brieke. Kartu Brieke ini itu sama juga dengan kartu remi. Ya, kartu remi ya. Diambil 1 kartu. Peluang mendapatkan bukan kartu as adalah yang bukan kartu as. Berarti peluang komplement suatu kejadiannya ya. Kita jawab. Nah, kita tentukan dulu nilai PA. Jadi untuk menentukan peluang yang bukan kejadian, kita tentukan dulu nilai PA-nya. PA itu dirumuskan dengan NA per NS. Jadi untuk NA itu 1 set kartu Brieke dan diketahui juga kartu as. Banyak kartu as. Kartu as itu ada berapa? Dalam 1 kartu Brieke itu ya ada 4 kartu as ya. Dan banyak kartu Brieke, kartu remi itu berjumlah seluruhnya ada 52. Jadi ini untuk NA banyak kejadian kartu as itu ada 4, sedangkan untuk sampel banyak sampel itu ada 52. Nah, berarti jadi untuk PA peluangnya itu NA per NS, berarti 4 per 52. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 4. Bagi 4 jadi 1, 52 bagi 4 hasilnya 13. Oke, ini sudah dapat PA-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Jadi peluang mendapatkan kartu yang bukan kartu as adalah di PAC yang bukan kartu as ya. 1 dikurang PA tadi dapatnya 1 per 13. Karena ini pengurangan pecahan, kita samakan penyebut. Penyebutnya 13. 13 kali 1, 13. Dikurang 13 bagi 13, 1 kali 1, 1. Maka 13 dikurang 1 hasilnya 12 per 13. Jadi untuk jawaban soal ini adalah 12 per 13. Demikianlah pembelajaran kali ini. Tonton terus video pembelajaran berikutnya ya.